Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah Nur Afifah dari SMA Negeri 4 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Tujuan saya mengikuti lomba review novel di Rumah Cermat secara daring ini adalah untuk mengasah kemampuan berbicara dan public speaking saya agar menjadi lebih komunikatif, juga meningkatkan kemampuan saya dalam mengevaluasi sebuah karya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview novel yang berjudul Aditya Lee yang ditulis oleh Aditya Surya Pratama. Tapi sebelum kita review novelnya, ada baiknya kita mengenal siapa sih Aditya Surya Pratama ini. Jadi, Aditya Surya Pratama ini sebenarnya adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia Jakarta. Nah, Aditya Surya Pratama ini memiliki kedekatan dengan teman-teman di Instagramnya. Kedekatan inilah yang menjadi energi positif bagi Aditya Surya Pratama dalam menulis novel, dan novel Aditya Lee ini merupakan persembahan pertama dari Aditya Surya Pratama untuk kita semua. Oke, langsung aja kita review novelnya sekarang. Jadi, kita mulai dari bagian covernya terlebih dahulu. Nah, bagian cover depan dari novel ini didesain sangat sederhana dan didominasi oleh warna putih. Nah, di bagian cover depannya ini tidak ada ilustrasi apapun yang menggambarkan bagaimana cerita di dalam novel ini. Kemudian di bagian bawahnya sini terdapat quote yang bertuliskan, "Memang cinta tak memiliki bentuk yang jelas, namun ia mempunyai rasa yang jelas. Maka belajarlah jujur memahami cinta yang datang tanpa sebelah mata memandang." Nah, kemudian di cover bagian belakang, di bagian sini terdapat sedikit sinopsis tentang cerita dari dalam novelnya dan disusul dengan quote-quote yang tentunya dapat menyejukkan hati pembacanya. Nah, ketiadaan ilustrasi pada cover novel ini menjadi daya tarik tersendiri karena akan membuat pembacanya penasaran tentang bagaimana sebenarnya cerita di dalam novel ini. Namun, di sisi lain, tampilan cover yang sangat sederhana membuat novel ini menjadi kurang menarik di mata pembacanya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam atau isi dari novel ini. Nah, jadi isi dari novelnya seperti ini. Cerita di dalam novel ini dibagi menjadi beberapa subjudul, dan di setiap akhir subjudulnya terdapat quote yang tentunya dapat kita jadikan sebagai motivasi dan penyemangat kita. Seperti ini contohnya. Di sini terdapat quote yang bertuliskan, "Tak usah mengejar cinta yang masih meraba, sebab ia tak pernah akan bisa mengena pada hati yang sedang mencari. Maka jangan mudah mengumbar bahasa cinta yang belum tentu berasal dari kedalaman rasa." Nah, novel ini bercerita tentang perjalanan kisah cinta segitiga di antara tokoh utamanya, yaitu Lee, Aditya, dan Alpha, ditambah lagi dengan kehadiran tokoh-tokoh pendukung yang semakin menambah kesan di dalam novel ini. Secara keseluruhan, novel ini bercerita tentang kegiatan ospek yang mempertemukan Lee dengan Aditya dan Alpha. Nah, Alpha dengan rangkaian kata-kata bersayapnya, dan Aditya dengan sederet rangkaian langkah dan bahasa tubuh yang manis berusaha memikat hati Lee. Hal ini tentu saja membuat Lee merasa senang, bimbang, sekaligus sedih. Lee merasa senang karena ada yang menjadi penyemangatnya untuk melewati masa-masa kuliah. Namun, ia juga bimbang kemana ia harus menentukan pilihan hatinya, Alpha atau Aditya. Namun, pada akhirnya, hati Lee memilih Aditya, karena menurutnya, cinta itu butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata bersayap yang melayang di angkasa. Nah, Lee juga merasa sedih ketika ia harus melepaskan kepergian Alpha yang pergi ke London untuk menimba ilmu. Nah, kelebihan dari novel ini adalah penulis menceritakan tokoh dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga komunikatif. Nah, di dalam novel ini juga menceritakan tentang realita kehidupan muda-mudi di zaman sekarang, dan penulis juga memasukkan unsur budaya barat ke dalam novel ini yang membuat novel ini semakin menarik untuk dibaca. Dan kelemahan dari novel ini adalah tidak ada bagian yang menjadi puncak masalah di antara tokoh-tokohnya, dan bagian klimaks di dalam novel ini tidak menantang sehingga pembacanya akan malas dan mudah bosan untuk melanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Namun, meski demikian, jalan cerita di dalam novel ini tidak serta-merta mudah ditebak,
dan membuat novel ini memiliki daya tarik dan pesonanya tersendiri, meskipun jalan ceritanya tidak berbeda dari cerita romansa pada umumnya. Nah, novel ini tuh sangat cocok dibaca oleh para remaja dan juga muda-mudi yang sedang berada pada masa SMA maupun masa-masa kuliah, karena dari cerita di dalam novel ini banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Oke, sekian review novel dari saya. Dan kepada semuanya, saya mohon dukungannya. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.